Oke, Assalamualaikum Pak Muda. Hari ini spesial tentang Ramadan, yaitu kita akan mengkaji. Wah, bahasanya dalam benar ya, bahasa ringannya aja. Kita mau membahas sedikit cuplikan ayat Quran. Masya Allah, saya baru dapat tadi. Ayatnya cukup bagus, cukup menarik. Buat Pak Muda mungkin sudah sering mungkin baca, sering dengar di juz ke-29 ada nama surah Al-Ma'arij. Maka setelah saya merenungkan, ternyata penuh dengan makna dan semestinya kita juga tahu. Jadi konten ini spesial saya persembahkan untuk mengisi Ramadan, dan semoga kita juga tahu dan kita bisa pahami, kita resapi makna ayatnya. Ya, walaupun hanya sekedar kulit, belum masuk kepada inti. Oke, nanti saya akan perlihatkan ayatnya. Oke, baik Pak Muda. Di sini ada surah Al-Ma'arij, surah ke-70 di juz ke-29 halaman 568. Ini menarik sekali dan saya sangat senang ketika melihat makna ayatnya. Dan beberapa di antaranya sudah saya tuliskan ya dalam catatan. Terutama di halaman 569 ini cukup menarik dan sangat penuh dengan makna. Baik. Insyaallah, apa saja sih sebenarnya yang terkandung di dalam Quran surah Ma'arij ini? Ini sudah saya paparkan. Ya, ngaji Ramadan 1441 Hijriah, Quran surah Al-Ma'arij. Oke, yang pertama, surah Al-Ma'arij ini menggambarkan atau mengabarkan bahwasanya ada azab. Azab ini bagi orang kafir mustahil, jauh. Orang kafir tak percaya dengan azab. Tapi sebaliknya Allah mengatakan azab itu pasti terjadi dan akan menimpa siapa saja yang Dia kehendaki, yang menentang Allah tentunya. Oke. Terus di sini saya satu hari akhirat setara 50.000 tahun, yaitu di ayat keberapa? Keempat, malaikat Jibril. Ta'rujul malaikat waruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Satu hari di akhirat setara 50.000 tahun di dunia. Insyaallah. Oke. Apalagi sih kandungannya? Nah, ini dalam Quran surah Al-Ma'arij gambarkan juga langit itu seperti cairan tembaga. Jadi tembaga dipanasin cair, itu langit itu akan jadi seperti itu. Gunung-gunung seperti bulu yang berterbangan, bulu-bulu yang dihamburkan. Kalau bulu ayam kita cabut kemudian kita lemparkan ke atas. Nah, begitulah gambaran gunung-gunung. Kemudian manusia tak peduli lagi sama temannya, manusia ingin tobat. Ya. Kapan ini terjadi ini? Suatu hari yang akan kita kenal dengan sebagai kiamat. Ini gambarannya seperti itu. Langitnya acak-acakan, gunungnya berhamburan, manusia tak peduli lagi dengan teman-temannya, dan seluruh manusia pengen tobat. Ini kapan? Ya nanti, yang akan dikenal dengan istilah kiamat. Nah, neraka memanggil nih, neraka akan memanggil orang-orang yang akan menjadi penghuni mereka. Siapa itu? Di sini dikatakan dua saja nih. Yang pertama, orang yang membelakangi dan berpaling dari agama, orang yang sudahlah yang kebalikannya sih, mengerjakan larangan, meninggalkan perintah. Nah, berpaling, membelakangi agama, tak percaya dengan hari pembalasan, tak percaya dengan Allah, tak percaya, tak meyakini dan tak menjalankan syariat. Kemudian ini yang pertama sih oke. Termasuk ke orang-orang kafir, orang-orang munafik. Kalau menurut hemat kita, orang-orang seperti itu wajar saja. Dan yang kedua, nah ini yang pertama mungkin kita bisa berkaca bahwa kita mungkin
bisa terbebas dari nomor yang pertama. Karena kita dalam sekolah juga diajarkan bahwa kita harus menjalani syariat, harus sholat, harus sebagaimana macam. Tapi yang kedua, orang yang mengumpulkan dan menyimpan harta. Nah, ini orang-orang sekarang, orang-orang yang berpendidikan bahkan malah mengumpulkan dan menyimpan harta. Tapi dalam ayat ini dikatakan orang yang mengumpulkan dan menyimpan hartanya, yang mana sih? Orang yang mengumpulkan dan meminta hartanya dan tidak membayar zakat, tidak bersedekah, ya kan? Di dalam tafsirannya itu, orang yang menyimpan hartanya, tidak mau mengeluarkan zakat dan tidak mau menginfakkan ke jalan yang benar. Jadi orang-orang yang kedekot, yang pelit, yang kikir, itu adalah akan dipanggil oleh neraka. Nah, yang dipanggil neraka ini kulitnya akan mengelupas kulit kepala ini. Neraka ini memanggil, ya. Neraka mengelupaskan kulit kepala dan memanggil orang-orang yang membelakangi dan berpaling dari agama, kemudian mengumpulkan dan menyimpan harta tapi enggan bersedekah, enggan berzakat. Gitu. Mengumpulkan, menyimpan, kemudian menyalurkan. Nah, itu bahasa baiknya. Ini kurang saja, dia hanya ngumpul, nyimpan, tidak disalurkan di jalan yang benar. Oke. Kembali pada pembahasan di Quran soal Al-Ma'arij. Ternyata ada dibahas manusia. Manusia itu sifatnya, ya, manusia sifatnya suka mengeluh. Jika susah dia ngeluh, jika kaya kikir. Dikasih kekayaan dia pelit, kedekot, badot. Kalau dikasih susah dia ngeluh. Aduh, macam mana nih bisnis? Gara-gara Covid, bisnis seret, banyak yang di PHK, banyak ngeluh. Tapi pas dikasih kekayaan, dia tak mau berbagi. Nah, ini sifatnya suka ngeluh. Manusia. Dan semua ini, ya, manusia-manusia ini punya pengecualian juga. Tidak semua manusia ini susah, jika susah ngeluh, jika kaya kikir, ya kan? Tidak semua manusia seperti ini. Karena ada pengecualian. Kecuali ini orang yang sholat. Di sini disebutkan beberapa kali, yaitu orang yang melaksanakan sholat, orang yang tetap setia melaksanakan sholat, dan orang yang memelihara sholat. Ya, tentu dengan berbagai macam perspektif. Boleh jadi orang yang sholat yaitu melaksanakan sholat secara zahir maupun batinnya. Zahirnya dia sholat, batinnya dia sholat. Dan ini sholat sesuai dengan keilmuan. Kemudian orang yang menjaga atau orang yang memelihara sholatnya ialah sholat sesuai dengan tepat pada waktunya, tepat pada tempatnya, sesuai dengan adab, dengan akhlaknya. Boleh jadi seperti itu dan sesuai dengan keilmuannya. Oke. Kemudian yang kedua, sedekah. Ternyata sedekah ini boleh sangat dianjurkan, baik diminta. Jadi kalau ada peminta, ada pengemis, ataupun tidak. Jadi kalau ada yang meminta sedekah, dia sedekah. Kalau tidak ada pun dia tetap sedekah. Nah, ini orang-orang yang dikecualikan nih. Manusia yang dikecualikan. Kemudian percaya terhadap hari balasan. Orang-orang kafir banyak yang tak percaya dengan hari kiamat. Dan itulah harusnya yang menjadi pembeda kita. Kemudian takut azab. Orang takut azab juga dikecualikan dari sifat-sifat yang ini. Menjaga kemaluan, termasuklah, ya, akhir zaman ini. Jaga kemaluan, amanah, teguh pada kesaksian. Dan 7 kategori ini adalah pengecualian daripada manusia-manusia yang punya sifat suka mengeluh, kikir, dan segala keburukan yang ada pada manusia. Ini Allah jaga dia, orang-orang yang seperti ini. Melaksanakan sholat, sedekah, percaya adanya hari pembalasan, takut azab, menjaga kemaluannya, kecuali kepada istri-istri dan para budak. Kemudian amanah dan tepat janji. Amanah boleh jadi amanah kepada diri kita pribadi,
tepat janji kita kepada Allah dan teguh pada kesaksian kita bersaksi bahwasanya kita bersaksi pada din ini, pada agama ini, maka teguhlah kepada kesaksian kita, taatlah kepada syariat. Inilah orang-orang yang akan dimuliakan di dalam surga. Sebenarnya tidak terlalu susah, tapi tak bisa kita anggap gampang. Orang yang sholat bukan hanya sekedar mendirikan sholat, tetapi benar-benar menjaga sholatnya sehingga dia bisa sedekah, dia bisa percaya, dia bisa takut azab, dia bisa menjaga kemaluan, dia bisa amanah, dia bisa teguh pada kesaksiannya. Dan semua ini tidak akan bisa kita lakukan tanpa taufik daripada Allah. Maka di bulan Ramadan kita semua berharap dan berdoa supaya Allah beri kita taufik, beri kita kekuatan untuk berdoa. Wallahu a'lam. Dan inilah dia pelajaran kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita hati yang lembut sehingga mudah menerima hidayah. Karena hati-hati yang hidup sajalah yang dapat menerima ayat-ayat Allah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Pak Muda-muda ya. Dan sedikit cuplikan hasil bacaan Quran kita malam ini yang kita bahas. Semoga mudah-mudahan bisa masuk ke dalam sanubari dan bisa kita amalkan dalam kehidupan. Dan buat pemuda-pemuda, jaga kesehatan, jaga aktivitas sosial, jangan sampai teledor, karena dalam masa-masa situasi saat ini bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi kenyataan, dan itu yang tidak kita harapkan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Ramadan kali ini membawa berkah kepada perubahan diri kita, perubahan sosial kita, bertambahnya keilmuan, bertambahnya amal, bertambahnya kesolehan, dan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.